Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal 16 ayat yang ke-16. Saya ulangi, Matius 16 ayat yang ke-16 berkata, maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Mau menyatakan kepada kita tentang bagaimanakah cara kita memandang Allah di dalam Yesus. Apakah kita cuma melihat Yesus sebagai penolong, sebagai pembuat mukjizat, sebagai pemberi berkat, atau Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Tuhan dan penyelamat kita. Semua pandangan kita itu akan berimplikasi kepada tindakan praktis kita dan bagaimana cara kita mengimani Dia dalam hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Berkaitan dengan hal itu saudaraku, seorang pria bernama Jack W. Hayford menulis deskripsi tentang Yesus di dalam ke-66 kitab sebagai berikut, bahwa ke-66 kitab dalam Alkitab itu semua berbicara tentang Kristus. Dalam kitab Kejadian, Yesus adalah domba jantan di mezbah Abraham. Dalam kitab Keluaran, Dia adalah anak domba Paskah. Dalam kitab Imamat, Dia adalah imam besar. Dalam kitab Bilangan, Dia adalah tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Dalam Ulangan, Dia adalah kota perlindungan kita. Dalam kitab Yosua, Dia adalah tali dari benang kirmisi yang diikatkan pada jendela rumah Rahab. Dalam Hakim-Hakim, Dialah hakim kita. Dalam Rut, Dia adalah penebus kaum kita. Dalam 1 dan 2 Samuel, Dia adalah nabi yang dapat dipercaya. Dalam Raja-Raja dan Tawarik, Dia adalah raja yang berkuasa. Dalam Esra, Dialah ahli Taurat yang setia. Dalam Nehemia, Dialah yang membangun kembali segala sesuatu yang telah hancur. Dalam kitab Ester, Dia adalah Mordekai yang dengan setia duduk di depan pintu gerbang. Dalam Ayub, Dialah penebus kita yang hidup. Dalam Mazmur, Dialah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam Amsal dan Pengkhotbah, Dialah hikmat kita. Dalam Kidung Agung, Dialah mempelai pria yang tampan. Dalam Yesaya, Dia adalah hamba yang menderita. Dalam Yeremia dan Ratapan, Yesuslah nabi yang meratap itu. Dalam Yehezkiel, Dia adalah manusia ajaib dengan 4 muka. Dan dalam Dialah orang keempat dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dalam Hosea, Dialah kekasihku yang setia selama-lamanya. Di dalam Yoel, Dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Dalam Amos, Dialah yang memikul beban kita. Dalam Obadja, Ia adalah juru selamat kita. Dalam Yunus, Dia adalah misionaris besar yang menyebarluaskan firman Allah ke seluruh dunia. Dalam Mika, Dia adalah pembawa berita dengan kaki yang indah. Dalam Nahum, Dialah sang pembalas. Dalam Habakuk, Dialah pengawas yang selalu berdoa untuk kebangunan rohani. Dalam Zefanya, Dia adalah pahlawan yang memberikan kemenangan. Dalam kitab Hagai, Ia memulihkan warisan kita yang hilang. Dalam Zakaria, Ia adalah mata air kita. Dalam Maleaki, Ia adalah surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Sementara dalam Matius, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dalam Markus, Ia adalah pembuat mukjizat. Dalam Lukas, Dia adalah anak manusia. Dan dalam Yohanes, Dialah pintu yang melaluinya tiap-tiap orang harus masuk. Dalam Kisah Para Rasul, Dialah cahaya memancar yang tampak oleh Saul dalam perjalanan ke Damsyik. Dalam Roma, Dialah yang membenarkan kita. Dalam 1 Korintus, Dia adalah kebangkitan kita.
Dalam 2 Korintus, Dialah yang menanggung dosa kita. Dalam Galatia, Ia menebus kita dari hukum Taurat. Dalam Efesus, Dialah kejayaan kita yang tidak terduga. Dalam Filipi, Ialah yang memenuhi segala keperluan kita. Dalam Kolose, Dialah seluruh kepenuhan Allah. Dalam 1 dan 2 Tesalonika, Ia adalah Raja kita yang akan segera datang. Sementara dalam 1 dan 2 Timotius, Dialah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Dalam Titus, Dialah pengharapan kita yang penuh bahagia. Dalam Filemon, Ia adalah seorang sahabat yang karib lebih dari siapapun. Dalam Ibrani, Dia adalah darah perjanjian yang kekal. Dalam Yakobus, Dialah Tuhan yang menyembuhkan sakit kita. Dalam 1 dan 2 Petrus, Ia adalah Gembala Agung. Dalam 1, 2 dan 3 Yohanes, Yesuslah yang menyatakan kelemah lembutan kasih. Dalam Yudas, Dialah Tuhan yang datang dengan ribuan orang-orang kudusnya. Dan dalam kitab Wahyu, Dialah Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan, sampai selama-lamanya. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah Yesus menurut Anda? Cara pandang Anda tentang Yesus mempengaruhi tindakan Anda, mempengaruhi sikap hidup Anda, dan mempengaruhi bagaimana Anda akan menjalani hidup sehari-hari. Kiranya kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya penolong Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga seluruh praktek hidup kita senantiasa mencerminkan karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita masuk dalam doa-doa kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami rindu Engkau boleh melawat kami, menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami senantiasa memiliki perspektif yang benar tentang Allah, tentang Yesus dalam hidup kami, sehingga kami juga berperilaku benar di dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami kalau selama ini kami memandang Engkau hanya sebagai pembuat mukjizat, sebagai penolong, sebagai Allah yang menyediakan, tetapi kami melupakan Engkau sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang senantiasa diberkati, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya saudaraku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya. Mari kita menyembah Dia. Mari kita memuji Dia. Mari kita katakan, Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah penyelamat jiwa kami. Ku datang memuji, sujud menyembah. Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah penyelamat jiwa kami. Ku datang memuji, sujud menyembah. Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Hosana di tempat yang tinggi, kemuliaan hanya bagimu. Hosana di tempat yang mulia, Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penyelamat kami. Tidak ada yang sanggup melakukannya. Hanya Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah penyelamat jiwa kami. Ku datang memuji,
sujud menyembah. Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Hosana di tempat yang tinggi, kemuliaan hanya bagimu. Hosana di tempat yang mulia, Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Hosana di tempat yang tinggi, kemuliaan hanya bagimu. Hosana di tempat yang mulia, Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Yesus, Engkaulah